Podcast Network Asia. Kita bisa menjadikan COVID-19 sebagai pandemi terakhir di dunia. Namun pertanyaannya, apakah kita bersedia? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau kita bisa mencegah pandemi berikutnya di masa depan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Bill Gates yang berjudul We Can Make COVID-19 the Last Pandemic dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kita siap apabila ada pandemi berikutnya? Mungkin saja tidak terjadi dalam waktu dekat, namun bisa saja dalam 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau bahkan 100 tahun lagi. Manusia sulit memprediksi resiko yang kemungkinannya sangat kecil. Hasilnya, investasi untuk mencegah pandemi menjadi tidak prioritas. Namun mungkin saja semua hal ini berubah. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia mulai fokus untuk menciptakan dunia yang lebih aman. Misalnya menciptakan perserikatan bangsa-bangsa, kontrol kuat soal senjata nuklir, dan sebagainya. Apakah kita akan melakukan hal yang sama untuk mencegah pandemi berikutnya? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Sebelum pandemi COVID-19, Bill Gates hanya dikenal sebagai konglomerat dalam bidang teknologi dan juga filantropis. Namun setelah pandemi COVID-19, nama Bill seringkali dikaitkan dengan konspirasi. Wajar saja, pada tahun 2015, dia pernah berbicara di sebuah konferensi global bernama TED kalau ancaman terbesar umat manusia bukanlah perang atau nuklir, tapi wabah penyakit. Saat itu tidak banyak yang menganggap serius omongan Bill. Ini memang kelemahan manusia. Manusia sangat sulit memprediksi resiko apabila sesuatu yang kemungkinannya sangat kecil. Sebelum pandemi COVID-19, pandemi flu terbesar yang paling dekat adalah pada tahun 1918 pandemi flu atau dikenal dengan flu Spanyol. Artinya, sudah lebih dari 100 tahun sejak pandemi besar sebelumnya. Waktu itu korban yang meninggal mencapai 50 juta jiwa. Anehnya, ketika dunia masuk dalam pandemi, ada sebagian orang justru menyalahkan Bill dan menganggap COVID-19 merupakan hasil konspirasi yang dibuatnya, atau lebih parahnya lagi, Bill dianggap sebagai dalang di balik pandemi COVID-19. Sekarang, Bill kembali lagi berbicara di atas panggung sebuah konferensi global bernama TED dan membuat pernyataan yang mengejutkan. Dia berambisi untuk membuat COVID-19 sebagai pandemi terakhir yang bisa mengancam hidup manusia. Gimana menurut kamu? Pada tahun 6 Masehi, Roma mengalami kebakaran hebat. Setelah kejadian tersebut, Raja Romawi saat itu bernama Augustus mengambil keputusan yang tidak pernah diambil oleh Raja Romawi sebelumnya. Dia membentuk sebuah tim pemadam kebakaran yang menggunakan ember sebagai senjata untuk melawan api. Augustus sadar kita tidak bisa melindungi diri kita apabila sendirian. Kita butuh bantuan dari komunitas. Ketika satu rumah terbakar, maka akan menciptakan resiko bagi rumah yang ada di sekelilingnya. Ini adalah analogi yang cocok untuk menggambarkan situasi pandemi COVID-19. Selama beberapa tahun terakhir, kita ibaratnya sedang berada dalam kobaran api. COVID-19 telah membunuh jutaan orang dan menghancurkan ekonomi. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi lagi, kan? Bill Gates membuat sebuah pernyataan yang berani. Dia mengatakan kalau COVID-19 bisa menjadi pandemi terakhir apabila kita mengambil langkah yang tepat. Kita bisa berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh orang Romawi kuno. Mereka menciptakan sebuah sistem untuk mencegah kebakaran yang luas. Dalam hal pencegahan kebakaran, kita boleh dibilang sudah cukup mahir. Misalnya ketika kita berada di dalam gedung dan terjadi kebakaran, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita menggunakan tangga darurat, menuruni tangga dengan tenang, keluar dari gedung, sambil menunggu instruksi selanjutnya. Di sisi lain, bantuan pemadam kebakaran akan datang. Kita juga punya banyak pemadam kebakaran yang sangat terlatih. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat ada lebih dari 370.000 anggota pemadam kebakaran. Selain sumber daya, mereka juga memiliki perlengkapan yang memadai. Misalnya ada hampir 9 juta hidran di Amerika Serikat. Inilah yang kita butuhkan untuk mencegah pandemi berikutnya,
investasi dalam bentuk uang, latihan terus-menerus, dan sistem yang memadai. Coba bayangkan apabila terjadi wabah penyakit di suatu wilayah. Dalam hitungan hari, dokter dengan peralatan lengkap langsung diterjunkan ke sana dengan helikopter. Mereka datang dan langsung melakukan pemeriksaan dengan peralatan lengkap. Inilah yang seharusnya terjadi. Namun sayangnya, kita tidak punya sumber daya untuk bisa mewujudkannya. Apalagi jika suatu wabah penyakit terjadi di negara dengan berpenghasilan rendah. Butuh waktu berbulan-bulan hingga ada perhatian yang serius. Bill mengusulkan sebuah tim yang disebut sebagai GERM, yang merupakan akronim dari Global Epidemic Response and Mobilization. Tim ini isinya merupakan karyawan tetap yang tugas utamanya adalah mencegah pandemi. Mereka terdiri dari 3.000 profesional berbagai bidang, epidemiologis, data scientist, ahli logistik, dan ahli komunikasi. Jadi bukan hanya soal medis dan saintifik, namun tim ini juga mahir dalam hal diplomasi dan komunikasi. Maklum saja, ketika bicara soal pandemi, ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga erat kaitannya dengan ekonomi, sosial, dan politik. Menariknya, tim ini akan tersebar di berbagai lokasi di dunia dan bekerja sama dengan pihak kesehatan masyarakat setempat. Semua pekerjaan dari GERM akan dikoordinasikan melalui WHO. Dan yang paling penting, tim ini akan rutin melakukan simulasi apabila terjadi pandemi. Ini merupakan salah satu kunci utama, yaitu latihan. Jadi ketika sebuah wabah penyakit muncul, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Dalam kondisi tersebut, 100 hari pertama merupakan waktu yang krusial karena virus menyebar secara cepat. Jika kita bisa memperlambat penularan virusnya, maka kita bisa menghentikan penyebarannya. Sebagai gambaran, jika kita mampu menghentikan wabah dalam waktu 100 hari, maka kita bisa menyelamatkan 98% nyawa. Selain tim khusus untuk mencegah pandemi, hal lain yang penting adalah peralatan yang mendukung. Bill Gates mencontohkan sebuah alat bernama Lumira. Ini merupakan alat tes berbagai penyakit yang harganya jauh lebih murah daripada PCR, tetapi tetap akurat dan mudah digunakan. Contoh lain yaitu riset untuk menciptakan sebuah obat yang bisa dihirup sehingga dapat mencegah kamu terinfeksi virus. Dua hal ini merupakan senjata utama yang bisa dengan cepat digunakan ketika terjadinya sebuah wabah. Di sisi lain, tentunya kita perlu berinvestasi pada vaksin. Boleh dibilang, pandemi COVID-19 bisa dikontrol dengan baik sedikit banyak karena adanya vaksin. Namun Bill Gates punya visi yang besar. Walaupun vaksin yang sekarang sudah baik, namun sangat sulit apabila harus dikirim ke daerah terpencil, karena misalnya harus dalam temperatur tertentu agar tidak rusak. Bill berharap adanya inovasi vaksin yang cuma ditempel saja di lengan seperti koyo atau yang bisa dihirup. Terakhir adalah perbaikan sistem kesehatan. Setiap negara punya sistem kesehatan yang berbeda. Ada yang kondisinya baik, ada juga yang kurang. Memperbaiki sistem kesehatan sebuah negara memang tidak murah, namun bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bahkan dalam jangka panjang, negara bisa menghemat uang dalam jumlah yang besar. Untuk mencegah pandemi berikutnya, Bill memperkirakan kebutuhan dana mencapai puluhan miliar dolar. Ini bukan uang yang sedikit, tapi coba bandingkan apabila kita tidak siap. International Monetary Fund atau dikenal dengan Dana Moneter Internasional memperkirakan dampak COVID-19 mencapai 14 triliun dolar. Jadi kita butuh berinvestasi miliaran dolar untuk mencegah pengeluaran hingga triliunan dolar. Tidak hanya itu, ketika bicara wabah penyakit, kita tidak hanya memperhitungkan soal dampak ekonomi, tapi coba bayangkan berapa juta jiwa yang bisa kita selamatkan apabila kita berhasil mencegah sebuah penyakit menjadi pandemi. Jika kita mengambil langkah yang tepat, maka COVID-19 bisa menjadi pandemi terakhir, dan kita bisa membentuk dunia yang lebih sehat untuk semua orang. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kita tidak siap menghadapi pandemi. Manusia sulit menjadikan pandemi sebagai prioritas karena kemungkinannya sangat kecil dan pandemi flu besar yang dialami manusia hampir 100 tahun yang lalu. Inilah yang membuat kita tidak punya tim khusus untuk menangani pandemi, latihan simulasi pandemi, dan sebagainya. Kedua, semakin cepat menangani pandemi, maka semakin baik. Pandemi datang di waktu yang tidak bisa diprediksi. Sama halnya dengan kebakaran.
100 hari pertama merupakan waktu yang krusial dalam menghadapi pandemi. Ketika kita bisa mencegah hal tersebut sebelum meluas, maka kita akan menyelamatkan banyak nyawa dan menghemat uang dalam jumlah yang besar. Ketiga, pandemi mengubah pandangan kita soal kesehatan. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia mulai fokus untuk menciptakan dunia yang lebih aman. Misalnya menciptakan perserikatan bangsa-bangsa, kontrol kuat soal senjata nuklir, dan sebagainya. Apakah kita akan melakukan hal yang sama untuk mencegah pandemi berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa-Dewi Yunani? Nah, pas nih, buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai. Jadi nggak bakalan bosen. Ditunggu ya di podcast Mitologi Santuy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.